GPIB di seluruh Indonesia, selamat pagi. Kembali kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Zefanya pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Zefanya pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10 dalam program Morning Call GPIB hari ini bersama saya Pendeta Novi Bria Raulika. Zefanya pasal 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita sudah menemukannya, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami memohon kiranya berkenanlah Engkau ya Tuhan menguasai kami dengan hikmat yang Tuhan berkenan karuniakan kepada kami, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan bersama hari ini memampukan kami untuk dapat berlaku bijaksana dalam hidup kami hari lepas hari. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, dan berkatilah kami semua yang akan mendengar. Kami siap membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Zefanya 1 ayat 8 sampai 10, firman Tuhan berkata demikian. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi reruntuhan hebat dari bukit-bukit. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Zefanya sekitar tahun 630 sebelum Masehi tampil Nabi Zefanya pada saat itu. Penyembahan berhala disertai dengan kejahatan Yerusalem merupakan pemberontakan yang kemudian kepada seluruh bangsa Israel. Allah menyampaikan nubuatan penghukuman melalui Nabi Zefanya. Pertama, hal yang mereka lakukan adalah pemberontakan, pencemaran hidup, ketidakadilan, dan penindasan terhadap orang miskin, serta mereka tidak peduli pada ajaran Allah dan berpaling pada dewa-dewi. Selanjutnya yang kedua, para pemimpin dan hakim-hakim yang pada waktu itu seharusnya melindungi rakyat justru menghancurkan hidup rakyat. Dan yang ketiga, para nabi dan imam telah menjadi pembohong, memutarbalikan hukuman, dan mencemarkan peribadahan. Sungguh sebuah perbuatan yang sangat menyakiti hati Allah, sehingga dengan tegas dibuka di dalam pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Hal ini membawa murka Allah di dalam kehidupan orang-orang Israel. Sehingga Allah berfirman akan menyapu bersih segala-galanya. Dan di dalam ayat yang ke-8 bacaan kita pada hari ini. Pada hari perjamuan korban Tuhan, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja dan semua orang yang memakai pakaian asing. Bagaimana kehadiran para pemuka, anak-anak raja atau keturunan-keturunan raja, semua orang yang memakai pakaian asing, mereka yang seharusnya menjadi tokoh-tokoh yang memimpin, tokoh-tokoh yang harusnya memberi teladan, justru mereka yang dihancurkan oleh Allah karena mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, seperti yang tadi sudah disebutkan di awal. Bahwa kemudian dalam ayat ke-9, aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Bahwa jelas Allah tidak berkenan kepada siapapun yang melakukan kekerasan dan penipuan. Sehingga Allah kemudian memberikan hukumannya kepada setiap orang yang melakukan kedua hal ini.
Bahkan dalam ayat 10, maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi-bunyi reruntuhan hebat dari bukit-bukit. Bahwa ketika manusia berdosa, Allah tidak segan-segan kemudian akan memberikan penghukuman. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku terkasih, bahwa nubuatan penghukuman atau yang disebut dalam bacaan kita pada saat ini penghukuman pada hari Tuhan, hari di mana Allah memberikan pembalasan bagi setiap orang yang melakukan kejahatan. Maka pada saat itu juga sesungguhnya Allah sedang membentuk dan memproses bangsa Israel untuk kembali melihat kepada Allah. Sesuai dengan firman Tuhan, oleh SBU diberikan tema meratap hanya kepada Tuhan, memberikan gambaran dan memberikan suatu peringatan kepada kita semua hari ini, bahwa begitu luar biasa Allah akan memberikan penghukuman kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi jauh lebih besar daripada itu, kasih setia Allah akan dinyatakan bagi orang yang hanya meratap kepada Tuhan. Ketika kita berdosa, Allah mau bahwa kita menyadari setiap dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Mungkin kita sama-sama ketika melihat kembali apa yang sudah kita lakukan di hari-hari yang lalu. Pagi hari ini kita datang dalam persekutuan kepada Tuhan. Kita berdoa, beribadah, merenungkan firman Tuhan. Kita mengingat kembali dan melihat apa yang sudah kita perbuat. Kita memohon ampun kepada Tuhan sehingga dimampukan kepada kita hari ini untuk melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Meratap, merendahkan diri di hadapan Tuhan sehingga kita diubahkan. Jangan kita menjadi pribadi yang sombong, pribadi yang tinggi hati, pribadi yang tidak mau merendah di hadapan Tuhan. Karena siapakah kita? Kita adalah manusia yang bisa saja kapanpun ketika Allah berfirman akan menyapu bersih segala-galanya, maka kita akan musnah di dalam dunia ini. Sehingga ketika Tuhan masih memberikan kesempatan hidup, hari ini kita masih bisa bangun, hari ini kita masih bisa diperkenankan Tuhan menikmati tubuh yang sehat dan melakukan berbagai aktivitas, maka di hari ini kita harus belajar untuk berkomitmen melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Meratap hanya kepada Tuhan, berpengharapan hanya kepada Tuhan, menaruh segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita di bawah kaki salib Tuhan. Sehingga kekuatan yang asalnya daripada Tuhan akan berkenan Tuhan karuniakan kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk bisa menjalani setiap proses kehidupan yang ada dengan sempurna, dengan baik, dengan penuh damai sejahtera Allah. Jadi mari saudaraku yang terkasih, seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan tidak berkenan pada dosa, dan Tuhan akan tidak segan-segan juga memberikan penghukuman kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita dengan rendah hati mau datang kepada Allah dan memohon pengampunannya dengan ratapan hanya kepada Tuhan, hanya tertuju kepada Tuhan, percayalah saudaraku, Tuhan akan memberikan belas kasihan-Nya kepada kita asal sungguh-sungguh kita lakukan. Sehingga dalam kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita sama-sama mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang kita dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan memuliakan Tuhan setiap hari. Selamat beraktivitas di hari ini, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini.
Berkenanlah Engkau Tuhan memateraikan firman itu dalam hati dan pikiran kami, sehingga dalam sepanjang kesempatan hidup yang Tuhan beri, kami mampu melakukan yang terbaik, semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ampuni kami Tuhan ketika seringkali dalam kehidupan kami menjalaninya dengan keangkuhan, kesombongan diri, dan kami tidak berpegang teguh pada ketetapan dan kehendak Tuhan. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Hari ini kami mau berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tuntun kami ya Allah, setiap aktivitas kami di hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam sepanjang hari ini Tuhan, Engkau boleh sama-sama menyertai akan kehidupan kami, bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami selalu melihat damai sejahtera Allah dalam segala hal yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkenan berikan kepada kami kesehatan dan kekuatan, sehingga hidup kami hari ini dipenuhi dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersaat teduh pagi hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.